mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung kembali dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan Vivi Robi Harjo. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita jangan jemu-jemu untuk mendekat kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi apapun. Mungkin hari ini, malam hari ini, sebenarnya kita lelah karena seharian kita bekerja. Tetapi apabila kita setia pada perkara yang kecil, dengan kita tetap bertekun dan setia menghampiri tahta Tuhan, maka Tuhan akan melihat kesetiaan kita sekalian. Kita yang sudah diubahkan menjadi manusia ciptaan yang baru, kita bersyukur bahwa kita diubahkan semakin serupa dengan Tuhan. Dan itu membutuhkan proses yang harus kita terus jalani dari hari ke sehari, supaya manusia lama kita, yaitu manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, manusia yang penuh dengan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dijadikan baru, diubahkan dengan karakter-karakter yang baru, yaitu karakter-karakter yang semakin serupa dengan Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Kita tinggal tetap di dalam firman-Nya dan menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam buat Ibu Yuli Nurhayati di Kota Purwokerto. Selamat malam Ibu Yuli. Selamat bergabung kembali dalam program Doa Sehati malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan buat saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung, yang namanya tidak masuk ke dalam layar monitor kami, siapapun Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung, mari kita mau sama-sama satukan hati dan satukan pikiran kita bersama untuk menghampiri Tuhan dalam program saat ini. Puji nama Tuhan. Selamat malam juga untuk Bapak Pendeta Musi Teja di Solo, GPS Pintu Iman di Jebres. Selamat malam Pak Musi beserta dengan Ibu Anggra. Selamat bergabung dengan kami malam hari ini. Dan mari sekarang kita mau bersiap-siap untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Ialah saat kita memuji, saat kita menyembah, ialah hadirat Tuhan menjamah serta melawat kita malam hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan, dan kita angkat pujian saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah, saat ku memuji-Mu.
Haleluya. Kami kembali kepada kasih mula-mula kami kepadamu Tuhan, yang begitu menggebu-gebu untuk melayanimu, yang begitu menggebu-gebu untuk terus mengasihimu siang dan malam dan dalam segala keadaan. Ketika kami mengasihi Engkau Tuhan, di situ kami boleh menikmati sukacita yang berlimpah, damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kami, dan kami hidup dalam firman-firman-Mu, dalam kebenaran-Mu. Itu menenangkan jiwa kami Tuhan, sebab kami berjalan bersama dengan Yesus yang hidup itu. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau yang hidup itu Tuhan. Kami tidak merasakan kekhawatiran, kami tidak merasakan ketakutan, karena ada ketenangan, ada kedamaian ketika kami tahu Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami memberi waktu kami untuk Tuhan, maka Engkau berkenan untuk ditemui, maka Engkau berkenan Tuhan untuk hadir tengah-tengah kami. Dan kami pun percaya malam hari ini pun Engkau sedang menjamah, Engkau sedang melawat siapapun yang mendengarkan program Doa Sehati malam hari ini. Engkau Tuhan berkarya malam hari ini di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya memimpin kami semua dan melawat kami semua. Kami diberkati dengan firman Tuhan dan kami dibuat mengerti kata demi kata dari setiap firman yang kami dengar malam hari ini. Tuhan, celikan mata hati pikiran kami, buat kami mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan dan urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo yang akan menyampaikannya. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom, shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudaraku? Wow. Insiden gitar jatuh. Selamat malam saudaraku yang terkasih. Selamat malam untuk Pak Musi GBS Pintu Iman Surakarta. Selamat malam untuk Ibu Yuli. Pak Victor. Selamat malam untuk Pak Victor. Sudah di rumah kah? Kacamata. Oh iya. Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, semalam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bincang-bincang tentang mental perusak ya. Mental perusak. Apa itu mental perusak? Yaitu mental yang merusak hidup kita, diri kita, komunitas kita, gereja kita, kota kita, bangsa kita. Jadi yang namanya merusak, itu mental perusak itu adalah virus ya. Virus yang akan mempengaruhi, menulari seperti halnya virus COVID-19 itu ya, ketika sudah menyebar ya, mengenai orang lain, maka orang lain akan terjangkit, akan tertular virusnya. Sehingga mau tidak mau orang yang terjangkit virus mau tidak mau ya harus berobat ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan,
ketika kita ada di dekat-dekat orang yang sedang kena virus, mau tidak mau kita sedang ada dalam bahaya. Demikian juga jika mental perusak itu ada di sekeliling kita, maka kita mau tidak mau akan ketularan. Mau tidak mau kita akan terjangkit, Karena apa? Akan terjadi perlawanan karena tidak sefrekuensi, tidak satu server, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan orang yang memiliki mental perusak itu ketika ada di suatu komunitas, dia akan sangat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dari Amsal pasal yang ke 18. Amsal pasal yang ke-18, Amsal pasal yang ke-18. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Amsal pasal 18 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mental perusak itu ada hubungannya antara tindakan dan ucapan. Jadi karakter seseorang yang memiliki mental perusak berhubungan dengan mulut dan tindakannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenung-renungkan bagian firman Tuhan di sini, khususnya ayat yang ke 9, saudaraku yang dikasih. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudara dari si perusak. Terus di situ bagian dari si perusak, family dari si perusak, Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya pergi ke depan, di depan gereja itu ada tanaman-tanaman, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika saya mengamati tanaman-tanaman yang saya pelihara, di situ saya melihat ada sesuatu yang tidak normal. Biasanya tanaman yang sehat, yang normal, bertumbuh dengan suburnya itu biasanya memiliki daun yang punya warna hijau yang pekat misalnya. Terus saya perhatikan, kenapa ini tanaman ini kok bolong-bolong, kok bahkan daunnya gripis-gripis, bahkan sampai habis tinggal tulang daunnya aja itu, saudaraku. Dan ketika saya lihat di bawahnya itu ada kotoran-kotoran ulat, tapi ketika saya cari kok nggak ada. Dalam waktu semalam, saudaraku yang dikasih Tuhan, tanaman itu bisa habis daunnya, hanya tinggal tulang-tulang daunnya saja. Saya perhatikan, saya cari sumbernya, ternyata ada ulat kecil, yang ada di pokok batang bagian bawah, Mereka ulat-ulat itu bersembunyi di pokok batang bagian bawah, Kalau belum bersembunyi pasti ada di batang tulang daun itu, Itu adalah
ulatnya nggak begitu besar, hanya kecil, tapi ketika sudah makan, wow, langsung gendut dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ulat ini menggambarkan perusak. Ya, menggambarkan perusak tanaman yang saya pelihara. Demikian juga saya perhatikan tanaman yang lain. Kenapa ini daunnya juga pada habis, pada bolong-bolong? Ternyata saya dapati di situ ada belalang kecil, belalang warna hijau. Ya kan? Mereka berkamuflase seperti warna daun, tidak kelihatan. Tapi saya cari-cari, ternyata ada belalang-belalang kecil yang sedang menikmati daun-daun tanaman itu. Saudaraku yang dikasih, kalau belalang ini dibiarkan juga akan menghabiskan daun-daun tanaman saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah ulat perusak tanaman. Inilah yang dinamakan belalang perusak tanaman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika hewan ini tidak kita basmi, maka tanaman kita akan gundul dan mengganggu pertumbuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana tanaman itu bisa dipandang indah kalau yang keindahannya dianggap daunnya itu dianggap keindahan, tapi kalau daunnya itu dimakan habis sama ulat dan belalang, ya di mana keindahannya? Kalau tanaman itu ya unsurnya seperti tanaman tanam buah dalam pot yang diharapkan untuk berbuah, bagaimana mungkin tanaman itu bisa berbunga dan berbuah kalau daunnya habis? Nah, satu-satunya cara adalah tanaman hewan-hewan tersebut, ulat dan belalang tersebut harus dicari ya dan dibasmi, ya lebih tepatnya dibinasakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing? Apakah kita memiliki mental perusak atau orang-orang di sekeliling kita juga dapat dikategorikan kita berada di lingkungan mental perusak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, contoh ya, di sebuah kantor misalnya ada beberapa karyawan yang memiliki kebiasaan yang tidak baik ya. Kebiasaan yang tidak baik itu apa? Contohnya seperti hampir setiap hari datang terlambat, ya kan? Ya. Begitu tiba di kantor langsung sarapan, ya kan? Atau pada jam itu pekerjaan sudah dimulai, ya. Tapi ketika tiba di kantor langsung ya buka HP-nya. Setelah selesai sarapan, lihat-lihat HP, ya duduk manis dan menghadap komputer, saudaraku yang. Dan bekerja sebentar lalu ngobrol, dan menjelang siang sudah sibuk dengan searching makan siang. Nah, kita mau makan di mana ya? Nah, mulai ngobrol, tanya kawan kanan kiri ya. Padahal itu jam masih pukul 10. Saudara perhatikan ya, pada jam kerja jam 11 siang ada orang-orang pegawai-pegawai kantor, karyawan-karyawan kantor sudah mulai ada duduk manis di rumah makan. Itu artinya apa, saudaraku yang dikasih itu? Jam istirahat itu belum berlaku, tapi orang-orang yang bekerja di sebuah kantor itu dia sudah mulai keluar ya, mulai jam setengah 11, jam 11 sudah ada di kantor, sudah ada di rumah makan ya. Sudah mulai asik-asik ya, ngobrol sana sini. Dan biasanya kalau jam masuk kantor itu jam biasanya istirahat 1 jam, ya kan, antara jam 12 sampai jam 1, saudaraku yang dikasih. Tapi biasanya masuk kembali ke kantor pun lebih daripada jam 1, kadang masuk pada jam 2. Jadi kalau jam kerjanya saudaraku mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 ya, diambil waktu jam makan siang itu jam 11 sampai dengan jam 2 sudah jam makan jam 12. Ya, jam makan jam 12.
ya kan? Tapi ada banyak orang pegawai-pegawai kantoran itu sudah ada di tempat duduk rumah makan duduk jam 11, ya kan? Padahal itu tempatnya jauh, ya kan, nyelempit ya. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Ya, ketika saya juga melakukan, ya, ketika saya sedang ada di rumah makan itu, saya melihat ada orang-orang yang pakai pakaian kerja ada di situ, ya, pada datang jam 11, dan di situ sudah mulai menghubungi teman-temannya, ya. Teman-temannya pada mulai menyusul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, setelah jam istirahat makan siang, ia kembali kerja santai, bahkan terkadang banyak waktu digunakan untuk ngurupi, ya, shopping online, searching entertainment, video call dengan teman-temannya, ya, dan lain-lain. Kebiasaan buruk yang dilakukan terus-menerus akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, dan itu akan menular kepada karyawan-karyawan yang lain jika pimpinan kantor itu, ya, tidak memberikan teguran dan sanksi, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kebiasaan buruk yang dilakukan terus-menerus akan menjadi habit. Jika sudah mendarah daging akan sulit mengubahnya. Ya, apalagi merasa bebas dan leluasa karena pimpinan tidak selalu hadir untuk mengawasinya. Tanpa disadari, hal ini sudah merugikan diri sendiri dan juga kantor di mana dia bekerja. Terus bagaimana dalam kehidupan bergereja orang-orang yang katanya disebut orang Kristen, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, mereka pun ada banyak memakai, ya, jam tangan yang mahal. Bukan jam tangan yang harganya 35.000 yang dalam sebulan 2 bulan baterainya habis, ya kan, terus mati total, nggak bisa dipakai, atau pakai jam yang harga 50-an ribu. Saudaraku, ada banyak orang-orang itu memakai jam yang harganya mahal tapi hanya digunakan sebagai aksesoris, bukan sebagai alat untuk, ya, pengingat waktu, saudaraku, ya. Terus bagaimana ketika kehidupan beribadah orang-orang Kristen? Itu pun juga tidak jauh berbeda dengan mereka yang seringkali kita amati, ya. Ya, banyak juga yang datang terlambat. Ya, ketika datang terlambat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, itu membuat fokus orang-orang yang lain juga akan mengalami gangguan ketika jam ibadah sudah mulai dilakukan, tapi banyak orang-orang yang baru berbondong-bondong untuk datang masuk ke tempat ibadah. Kalau ibadahnya jam 10, bisa datang itu jam 10 lebih 5 menit, jam 10 lebih 10 menit, jam 10 lebih 5 menit, yang paling parah jam 10 lebih 30 menit. Itu lebih parah lagi, saudaraku, yang dengan alasan apa kita datang ibadah itu juga telat, ya kan? Ada banyak alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang datang terlambat. Misalnya, kalau datang ibadah terlambat karena masalah anak, karena datang terlambat karena masalah, ya, masalah jarak, ya kan? Sebenarnya itu semua bisa dikondisikan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, karakter ini, ya, mental perusak ini, jika tidak diatasi, maka kita akan memiliki karakter yang terus-menerus menjadi kebiasaan. Biasa telat, ya, itu akan mempengaruhi, kalau dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi pola asuh dalam mendidik anak. Jangan berbicara memberikan nasihat kepada anak-anak kita jika kita datang terlambat, jika kita tidak melakukannya. Nah, begitu juga ketika masuk jam kantor, ya, pimpinan tidak ada alasan untuk alasan-alasan terlambat, misalnya jarak jauh, macet, ya kan. Kalau sudah tahu macet, biasanya kan bisa diprediksi hari ini macet, biasanya macet, ya, datang lebih awal jam berangkatnya, berangkat jam, misalnya kalau biasa berangkat jam 7, ya, nyampe kantor jam 8.
Kalau itu ada halangan-halangan, ya bisa jam 6:30 sudah berangkat, tidak ada alasan. Wow, macet, oh jauh, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, jika kita membaca Amsal pasal 18 ayat yang ke-9 berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara perusak, saudara si perusak. Artinya orang yang bermalas-malas itu adalah termasuk golongan perusak, ya kan? Kenapa dikatakan golongan perusak, saudaraku yang dikasih? Biasanya orang yang malas, ya, karakter yang bermalas-malasan itu biasanya tidak jauh beda dari alasan-alasan, ya. Tentu ada banyak alasan ketika dikasih tahu, ya kan? Tentu ada banyak kebohongan-kebohongan yang akan dikemukakan ketika ditanya kenapa demikian, kenapa terlambat, kenapa pekerjaannya belum selesai, maka seseorang akan memberikan alasan-alasan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang suka berbantah, berarti kita sedang ketemu dengan orang-orang yang memiliki mental perusak. Karena orang-orang yang memiliki kebiasaan berbantah-bantahan memberikan satu alasan, apalagi ditambah ngotot, maka orang tersebut tidak bisa menerima instruksi, saudaraku yang dikasihan. Tidak bisa menerima satu perintah. Kenapa? Karena dia akan selalu memiliki satu alasan. Nah, dengan menolak orang, ayat yang ke-6, dan mulutnya berseru minta pukulan. Sebenarnya orang yang dikatakan bebal ini sebenarnya orang yang tahu. Orang bebal itu sebenarnya orang yang tahu, orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi enggan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pakem yang ada, aturan yang ada. Biasanya orang-orang bebal, orang-orang malas itu adalah orang-orang yang pintar, ya kan? Nanti kalau saya bilang adalah orang-orang yang bodoh, banyak yang marah. Karena kebodohan itu tidak disukai. Ketika dibilang kamu bodoh itu tidak disukai, saudara. Ya, buktinya ketika kita bilang bahwa kamu bodoh, ternyata mereka tahu, mereka melihat, mereka mendengar. Berarti orang-orang itu termasuk orang-orang yang pintar karena sudah punya pengetahuan, saudaraku yang dikasih. Tapi dikatakan bebal itu karena orang-orang yang memiliki mental perusak, ya, mental perusak itu tidak bisa menerima sebuah instruksi, ya, artinya ketika diberikan nasihat selalu dibantah. Selalu dibantah, artinya tidak bisa diterima, kan? Iya, sehingga terjadilah pertengkaran. Sehingga terjadilah pertengkaran. Orang bebal, firman Allah yang hidup berkata, orang bebal selalu bertengkar. Mulutnya membawa dia kepada kehancuran, perkataannya membahayakan dirinya. Ternyata mulut kita itu punya kuasa untuk membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada keberhasilan, atau membawa kita kepada kehancuran, ya kan? Mana ada orang yang bisa percaya dengan orang yang suka bertengkar, orang yang suka berbantah, ya kan? Tidak ada, ya, apalagi dalam sebuah perusahaan pasti, ya, orang ini akan dikenai sanksi atau teguran minimal SP1, SP2 dan, ya, DO, drop out. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Jadi mulut kita itu punya pengaruh yang besar. Ya, seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita katakan kepada orang lain itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kita mulai periksa diri, apakah kita termasuk bagian si perusak itu? Ya kan? Terus dikatakan bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Ternyata keselamatan nyawa kita ada di mulut. Ya.
Kita ingat Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya kan? Ternyata mulut kita punya pengaruh besar, ya kan? Di lain waktu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari dalam hati keluar melalui mulut perkataan kita. Di sini dikatakan mulutmu itu merupakan jerat bagi nyawamu. Mulut kita itu merupakan ya dasar kita mau selamat atau tidak, berhasil atau gagal. Nah, seringkali kegagalan-kegagalan itu dialami oleh orang-orang yang memiliki mental perusak, yaitu orang yang ayat yang ke-9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Biasanya orang yang bermalas-malas itu dia selalu punya alasan, nanti dululah, nanti malam aja lah, ya kan? Bisa jadi orang yang suka menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan saat itu. Ya, misalnya ketika mau berangkat ke kantor pun ada banyak alasan yang diberikan ketika terlambat juga. Ya kan? Kenapa datang terlambat? Kenapa pekerjaannya belum selesai? Ya kan? Padahal itu memang kewajibannya sebagai karyawan. Nah, saudaraku, bagaimana kewajiban kita ya? Hidup kita di hadapan Tuhan ketika juga datang beribadah. Apakah kita juga memiliki alasan-alasan atau mau beralasan dengan Tuhan? Tuhan, kan aku lagi capek nih. Tuhan, anakku belum bangun. Kalau yang punya anak kecil, saudaraku, bangun tidak bangun diajak berangkat, ya. Kecuali yang besar. Kalau yang besar, yang sudah besar, anak SD, ya, harus dibangunkan. Tapi kalau anak masih kecil di bawah 5 tahun kan bisa digendong, walaupun masih tidur bisa diajak, tanpa harus mandi pun bisa, ya kan? Nah, saudaraku, ada banyak alasan apalagi yang sering kita kemukakan sehingga kita sering kali datang terlambat tempat kerja, datang terlambat ke sekolah, datang terlambat kuliah, datang terlambat beribadah. Nah, datang terlambat ngantornya, itu merupakan bibit-bibit penyakit dalam kehidupan kita. Mental perusak itu apakah ada dalam kehidupan kita hari-hari ini sehingga kita sulit untuk ya berada di suatu komunitas yang bertahan lama atau awet, ya. Biasanya orang yang awet itu adalah orang yang dapat dipercaya, saudaraku, dalam sebuah pekerjaan. Kalau pekerjaannya sampai puluhan tahun, berarti dia sangat dipercaya oleh perusahaan karena menjadi orang yang dapat diandalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya untuk sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika saudara sebagai karyawan, jika saudara sebagai seorang jemaat, kalau kita berdampingan dengan orang-orang yang seperti itu modelnya, orang-orang yang mental perusak, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Nah, jika saudara menjadi seorang leader, seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan, seorang guru dalam sekolah, seorang dosen dalam universitas, seorang hamba Tuhan dalam sebuah gereja, ketika melihat ya, mengamati orang-orang yang saudara pimpin, ada seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara mulai merenungkan, kalau di kantor, ya, mudah untuk mengatasinya. Nah, dikasih teguran SP1. Kalau tidak mempan, SP2. Kalau tidak mempan juga, ya SP3. Nah, jika masih ada di sekolah, ya tentu akan berdampak terhadap nilai, kenaikan kelas, ya kan? Atau hangus mata kuliah yang diambil, DDO dari mata kuliah yang diambilnya, ya. Terus bagaimana kalau saudara menjadi seorang leader yang ada di sebuah gereja yang memimpin umat Tuhan?
Apakah sama perlakuannya? Jika tidak, maka apa yang terjadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di dunia kerja itu mudah dilakukan di pendisiplinan, tapi bagaimana ketika di komunitas gereja? Betapa sulitnya di dalam sebuah komunitas orang-orang Kristen dilakukan pendisiplinan. Dikasih pendisiplinan, dikasih teguran, belum tentu mau, belum tentu terima, ya, belum tentu apalagi, belum tentu legowo. Kenapa? Karena ada banyak alasan. Ya untung aja udah beribadah. Padahal saudaraku, ketika ibadah itu bukan untuk kepentingan pendetanya, bukan untuk kepentingan gembalanya, bukan untuk kepentingan pengurusnya, tapi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan anak-anak. Itu yang menentukan adalah kita sendiri, bukan karena perintah dari pimpinan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, jika saat ini saudara seorang karyawan di instansi sekuler, ya, di instansi pemerintahan, di instansi perusahaan, ataupun rohani yang masih memiliki kebiasaan tidak baik dan membawa kebiasaan buruk itu di lingkungan kerja, ya seharusnya ya kita mulai bertobat, mawas diri. Oh iya, saya salah, saya mempengaruhi pasanganku, saya mempengaruhi suamiku, istriku, saya mempengaruhi anak-anakku, keluargaku, dan akhirnya akan mempengaruhi komunitas yang lain. Kenapa? Karena mental perusak itu sifatnya menular. Saudaraku yang dikasih, jangan pelihara mental perusak, ya. Jangan mempertahankan mental perusak, ya kan? Terus berubahlah dari kebiasaan buruk dan mulailah membangun kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang yang bocor mulut itu, orang yang tukang fitnah, orang yang tukang bertengkar itu, orang yang suka menunda-nunda pekerjaannya, orang yang suka punya banyak alasan, itu sangat-sangat menular pada suatu komunitas. Saudaraku, jika mental perusaknya menang, maka orang baik-baik akan mengalami kehancuran. Ya kan? Jika orang yang baik-baik memiliki karakter yang baik itu menang, maka mental perusak mau tidak mau lama-kelamaan akan pergi meninggalkan diri jika tidak mau bertobat. Jadi, saudaraku, seperti halnya Tuhan Yesus mendapati sebatang pohon ara yang dijumpainya sudah 3 tahun. Ya, ketika tahun pertama dijumpai tidak berbuah, tahun kedua dijumpai tidak berbuah, tahun ketiga dijumpai tidak berbuah, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada pengelola, tebang pohon ini karena tidak berbuah. Artinya apa? Dibinasakan seperti ulat yang memakan daun, belalang yang memakan daun, itu dibasmi dan dibinasakan. Terus kalau begitu berarti di dalam gereja ada sebuah tindakan yang namanya tidak ada kasih, sehingga membinasakan orang-orang yang memiliki mental perusak. Nah, saudara lebih memilih mana? Memelihara mental orang-orang yang memiliki mental perusak sehingga akan merusak mental orang-orang yang baik, atau memberikan pendisiplinan kepada orang-orang yang memiliki mental perusak dengan resiko dianggap tidak punya kasih, dianggap hamba Tuhan kok begitu. Nah, karena keputusan yang tidak populer itu akan dilakukan dan membuat orang terluka. Bukankah mau tidak mau akan melukai orang, hati orang? Karena orang itu yang memiliki mental perusak ketika ditegur, dikasih tahu, itu pasti akan menolaknya. Karena orang bebal. Karena dikatakan di situ orang bebal. Ya, tahu yang benar tapi tidak bisa menerima kebenaran. Tidak bisa melakukan kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, begini. Ya. Berubahlah dari kebiasaan buruk dan mulailah membangun kebiasaan yang baik. Miliki prinsip disiplin serta loyalitas yang tinggi di dunia kerja. Demikian juga di dalam gereja. Ya, mustahil orang diberkati hidupnya dalam dunia kerja ia sangat disiplin, tapi ketika dalam
bergereja, ia tidak disiplin. Bagaimana Tuhan mau menjawab doanya? Walaupun dia sangat disiplin di luar, tapi tidak bisa disiplin dalam hal ibadah. Sama aja. Ketika orang yang bergereja sangat disiplin dan loyal, tapi ketika di dunia kerja tidak bisa disiplin dan loyal, itu sama saja konyolnya. Tidak bisa menerima berkat kemurahan Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, dua-duanya antara di dunia kerja dan di tempat ibadah harusnya sama. Itu namanya integritas. Baik di luar maupun di dalam itu sama. Ya. Baik ucapan maupun tindakan. Ya. Sama. Tetaplah bekerja meskipun pimpinan hadir ataupun tidak hadir. Ya. Kantor seringkali sudah banyak kantor itu hampir semua terpasang CCTV ataupun tidak, itu juga tetap disiplin. Jangan hanya rajin ketika ada pimpinan, ketika ada fingerprint, ya kan? Takut kalau telat karena dipotong gaji, ya. Sudah pernah mengalami hal itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya ketika bekerja dalam sebuah kantor yang ada aturan main bahwa ketika masuk kantor itu harus absen fingerprint. Ya, telat 5 menit, 1 menit pun itu sudah akan mengalami rapor merah. Saudara yang dikasih Tuhan, mendapatkan rapor merah. Nah, itu akan mempengaruhi. Begitu juga jam istirahat pun harus fingerprint. Ketika pulang pun juga harus fingerprint. Nah, saudaraku, nanti ada akumulasi dalam 1 bulan akan diperiksa raport merahnya. Telat berapa menit akan dipotong, ya, dipotong gajinya. Nah, saudaraku, banyak sekali ada oknum, ya, teman kerja ketika kantor itu untuk mensiasati, ya, cara kerjanya supaya tidak terkena, ya, teguran dari masalah laporan kehadiran, ya, tepat waktu datang, ya, jam 8 fingerprint. Nah, tapi setelah absen, saudaraku, biasanya mereka ngilang, ya kan, nggak ada di kantornya jadi kosong. Loh, pada kemana ini orang-orang ini? Ya, datang ke kantornya tepat waktu jam 8 fingerprint, tapi setelah absen kemana mereka? Nanti datang lagi nongol menjelang jam istirahat lagi absen lagi, ya kan? Nanti masuk kerja lagi absen lagi, nanti pulang begitu. Tapi pada jam-jam kerja kemana mereka? Ya kan? Ada yang alasan kalau yang punya suami atau istri, ngantar istrinya, ngantar anaknya, ya. Terus ada yang punya alasan, ya, yang punya anak ngantar sekolah, jemput sekolah. Nah, yang paling repot ini yang bujangan, saudaraku, ya. Lu alasan apa lagi kalau nggak ada? Seolah-olah orang yang sudah berkeluarga itu memiliki prioritas khusus dalam dunia kerja, sehingga diterima alasannya ngantar istrinya, antar jemput anaknya sekolah. Sementara yang bujangan, bolehkah punya alasan antar jemput pacar? Boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah ada banyak orang-orang yang memiliki mental perusak yang pada akhirnya begitu saja tetap mendapatkan gaji full, ya kan, tidak pernah ditegur. Akhirnya apa? Merusak mental pekerja yang lain juga punya alasan yang sama, jadinya bikin alasan, keluarlah setelah selesai absen, keluar lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik ataupun buruk, dan kita akan menuai apa yang kita kerjakan pada waktunya nanti. Mari janganlah seperti ulat perusak atau belalang perusak menjadi saudara dari si perusak di tempat kerja, di tempat ibadah, di gereja. Kerjakan pekerjaanmu dengan sepenuh hati seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memperhitungkan apa yang saudara kerjakan dengan baik dan benar. Sehingga kita membaca ada ayat yang ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Selamat dunia akhirat, selamat dalam keluarga, selamat dalam pekerjaannya. Akhirnya Tuhan menjawab apa yang ia gumulkan. Tuhan menjawab apa yang ia doakan. Tuhan menjawab apa yang ia minta berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada alasan Tuhan menolaknya, saudara, karena sudah berada di jalur yang benar, on the track, on the right. Wah, sok-sokan ya. Ya, sudah berada di jalur yang benar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang ada di jalur yang benar. Ya, jika kita masih memiliki mental perusak, ya kita berusaha untuk datang kepada dengan jujur, Tuhan, aku masih memiliki karakter ini, aku masih suka marah Tuhan, tapi berusaha untuk bertahan sabar, ya kan? Orang sabar itu kesel. Ya kan, orang sabar itu capek, makanya menahan diri itu juga pegel dan capek, saudaraku. Itu harus dilatih untuk memiliki kekuatan, memiliki kesabaran, dan mengubah gaya hidup kita. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena saudara berada di jalur yang benar, ya. Jangan seperti ulat yang merusak, bertobat, melakukan perubahan dari segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kita. Oke, malam hari ini saya akan berdoa untuk saudara yang sudah mengikuti live. Ya, berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo, berdoa untuk Pak Victor yang ada di Purwokerto, berdoa untuk Ibu Titi yang ada di Purbalingga, ya kan? Berdoa untuk Bu Yuli yang ada di Purwokerto. Saya percaya orang-orang yang memiliki waktu untuk Tuhan, ya, Tuhan akan memperhatikan dengan spesial, ya kan? Nah, saudaraku yang kita akan sama-sama, ya, kita nyanyi pujian satu lagi yang tadi. Saat ku menyembah, Bapa di surga yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini saya percaya Engkau melihat kesungguhan hati orang-orang yang mau mencari Tuhan dalam segala kesibukannya. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat mereka semua, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang duduk diam mencari wajah Tuhan, yang duduk diam memuji kebesaran nama Tuhan, yang bersukacita dalam membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami tidak menjadi orang yang memiliki mental perusak yang menyebarkan virus kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan,
bahwa Engkau memberi kami kekuatan untuk dapat hidup benar di hadapan-Mu. Berdoa untuk Bapak Musi Teja yang ada di Solo beserta dengan keluarga, istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Musi, memberkati pelayanan dan gereja Pak Musi, memberkati jemaat Tuhan yang dilayani, memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan. Ya, di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong hamba-Nya yang tetap setia. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Yuli yang ada di Purwokerto. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu juga menjadi bagian Bu Yuli. Diberikan kekuatan untuk dapat percaya kepada Tuhan. Ya, diberikan kekuatan untuk dapat menaruh harapan kepada Tuhan. Semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan jerih payah itu tidak pernah sia-sia. Diberkati Bu Yuli, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan maupun yang sedang direncanakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Victor yang ada di Purwokerto. Kiranya berkat kemurahan Tuhan juga menjadi keluarga Pak Victor. Ya, diberkati rumah tangga Pak Victor, istri dan anak-anak. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga. Tuhan memberkati pasangan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan. Tuhan memberkati anak-anak dan masa depannya. Dalam berkat nama Yesus, kesehatan dinikmati hari demi hari. Ya, berkat yang baru dinikmati hari demi hari. Bahkan berkat yang tidak lazim itu diberikan setiap waktu. Dalam berkat nama Yesus, ya, berkati Bu Erlina yang kurang enak badan. Tuhan menolong dan menjamah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran. Juga berdoa untuk rumah tangga Bu Titi bersama dengan Pak Stefan, juga anak-anak, Diki, Olin, Nathan. Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga Ibu Titi dan Pak Stefan, memberkati anak-anak, memberkati pekerjaan-pekerjaan, usaha warung dan tokonya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Malam hari ini juga Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk ibu mertua dari Bapak Musi. Tuhan, kami percaya Tuhan semua kehidupan ada di dalam kendali-Mu. Kami percaya Tuhan, bila kuasa-Mu lebih besar dari segala sakit penyakit yang dialami oleh ibu ini Tuhan. Karena itu malam hari ini kami mau berseru kepadamu, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengangkat semua sakit penyakit yang dideritanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga kiranya memberikan kekuatan untuk Pak Musi, istri dan keluarga di dalam merawat ibu. Tuhan tolong beri kekuatan selalu dan kesehatan. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak kami yang duduk di kelas 6 yang hari-hari ini sedang mengikuti ujian kelulusan. Tuhan tolong anak-anak ini Tuhan, supaya mereka boleh bersungguh-sungguh di dalam belajar dan dapat mengikuti setiap ujian. Selama ujian ini berlangsung sampai hari yang terakhir, Tuhan tolong beri kekuatan dan juga kesehatan. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, biar anak-anak ini dimampukan untuk menyelesaikan mengikuti ujian demi ujian. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati hidup saudara hari ini maupun hari esok. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di lain waktu dalam kesempatan yang sama. Saya percaya dan berharap doa kami selalu sehingga saudara tetap sehat dan memiliki sukacita. Shalom. Shalom. Sampai berjumpa lagi Rabu depan.
masih dalam program yang sama, Doa Sehati Gereja Betel Ijo Sepenuh Purwakarta. Sampai jumpa.